Selamat siang teman-teman dan selamat siang Ibu Wahyuni. Saya Ana Sundari dari kelas A. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk menampilkan atau mempresentasikan materi tentang ak- ak- aktualisasi diri dan ekologi. Yang pertama, A. Definisi aktualisasi diri. Ketika mencapai usia tertentu, seseorang akan mengalami pergeseran aktualisasi diri dari psikologis ke fisikologis, menurut Arianto 2009. Marshmallow menemukakan bahwa tanpa memandang suku dan asal-usul seseorang, tiap orang akan mengalami tahap-tahap peningkatan kebutuhan atau pencapaian dalam kehidupannya. Kebutuhan tersebut meliputi: 1. Kebutuhan psikologis, kedua, kebutuhan keamanan dan keselamatan, ketiga, kebutuhan akan rasa memiliki, keempat, kebutuhan akan penghargaan, kelima, kebutuhan akan aktualisasi diri. Topik pembahasan yang B, anak usia sekolah. Aktualisasi diri pada anak-anak adalah masa yang sangat awal bagi seseorang untuk dikatakan hidup sebagai manusia. Maka kebutuhan yang paling awal terpenuhi sebelum mencapai pada kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan fisik. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktualisasi diri pada anak usia sekolah. Yang pertama, internal. Faktor internal ini merupakan bentuk hambatan yang berasal dari dalam diri anak yang meliputi: A. Ketidaktahuan potensi diri anak, B. Perasaan ragu dan takut, yang kedua, eksternal. Faktor eksternal merupakan hambatan yang berasal dari luar diri seorang seperti: A. Budaya masyarakat, B. Faktor lingkungan. Ketiga, pola asuh. Pola asuh dibagi menjadi tiga, ya. Yang pertama, pola asuh otoriter, yang kedua, pola asuh demokratis, ketiga, pola asuh permisif. Keempat, karakteristik aktualisasi diri. Ada beberapa karakteristik yang menunjukkan seseorang mencapai aktualisasi diri. Karakter tersebut antara lain: yang pertama, penerimaan terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Kedua, kesadaran sosial. Ketiga, hubungan interpersonal. Keempat, kreativitas. Kelima, mengintegrasikan sarana dan tujuan. Yang kelima, perkembangan aktualisasi diri pada anak. Menurut teori kepribadian Marshmallow, perilaku positif pada anak merupakan salah satu bentuk dari aktualisasi diri yang berupa perilaku mandiri, disiplin, percaya diri, terbuka, kreatif, dan bertanggung jawab, menurut Sejarkawi 2006. Yang keenam, cara mengukur tingkat aktualisasi diri pada anak usia sekolah. Seorang anak sudah dapat dikatakan tercapai proses aktualisasi dirinya apabila seseorang anak telah mampu berperilaku dalam kehidupan sosialnya dan keberaniannya dalam hal mengungkapkan apa yang menjadi keinginan anak. Yang ketujuh, jenis dukungan pada anak usia sekolah. Yang pertama, dukungan informasional, kedua, dukungan penilaian, ketiga, dukungan instrumental, keempat, dukungan emosional. Masuk pada teori ekologi Brown-Freiner dalam membangun pendidikan karakter yang berkualitas. Teori ekologi perkembangan anak diperkenalkan oleh Uri Brown-Freiner, seseorang ahli psikologi dari Cornell Universitas Amerika Serikat. Teori ekosistem memandang perkembangan anak dari 5 sistem lingkungan. Yang pertama, mikrosistem, kedua, ekosistem, ketiga, makrosistem, keempat, mesosistem, kelima, honosistem. Pendidikan karakter perspektif ekologi perkembangan dibagi menjadi 3 pilar nasional pendidikan karakter. Yang pertama, satuan pendidikan, kedua, keluarga, ketiga, masyarakat. Adapun jenis-jenis pola asuh orang tua pada anak, yang pertama, pola asuh permasif, kedua, pola asuh otoriter, ketiga, pola asuh otoritatif. Berdasarkan teori ekologi perkembangan, maka tulisan ini difokuskan pada: 1. Subsistem keluarga, 2. Subsistem teman sebaya, 3. Subsistem budaya sekolah, 4. Subsistem budaya lingkungan. Kesimpulan, teori ekologi perkembangan manusia mencoba mengkaji hubungan timbal balik antara anak dan sesamanya, serta lingkungan dan tempat tinggalnya. Teori ini bertujuan untuk memahami interaksi yang dinamis dan kompleks antara individu dan berbagai aspek lingkungannya. Implikasi teori ekologi dalam pendidikan karakter dapat dikaji dalam sistem yang melingkupi kehidupan individu, yaitu mikrosistem, ekosistem, makrosistem, mekosistem, dan horosistem. Masing-masing sistem mempunyai subsistem yang memberikan kontribusi pada terbentuknya karakter anak, yaitu subsistem tersebut adalah keluarga, teman sebaya, budaya lingkungan sekolah, dan budaya lingkungan masyarakat.
Sekian presentasi hari ini. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan, kalau ada yang sayang mohon diungkapkan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya tentang teori aktualisasi diri dan ekologi. Semoga apa yang saya sampaikan akan menjadi bekal untuk kita semua di kemudian hari. Minggu lalu kalian sudah presentasi tentang kognitif ya, perkembangan kognitif. Ada beberapa tokoh, tapi ini saya pilihkan beberapa aja. Selebihnya sudah ada Jerome Bruner kemarin ya. Ada siapa lagi itu nanti dibaca sendiri ya. Saya akan rangkum dari yang biasanya paling banyak teori yang dikenal ya, dipakai. Yaitu ada Piaget. Piaget berpandangan setiap manusia mempunyai pola struktur kognitif baik itu secara fisik maupun mental yang mendasari perilaku dan aktivitas intelijensi seseorang dan berhubungan erat dengan tahapan pertumbuhan anak. Ada 4 poin yang penting nih menurut Piaget. Pertama itu asimilasi, 4 tahapan. Asimilasi itu adalah pengetahuan baru ke pengetahuan yang sudah ada. Asimilasi. Akomodasi itu menyesuaikan diri dengan informasi baru. Konservasi itu misalnya itu kuantitas, misalnya panjang dan jumlah benda tidak sama atau berhubungan dengan objek tersebut. Terus reversibility itu kuantitasnya dapat berubah. Jadi dia mau dibulak-balik mau gimana atau ini bisa berubah. Ini kalian bisa lihat contohnya di video praktek ada. Saya waktu itu pakai sampelnya anak saya untuk teori Piaget ini. Ya, untuk tahu asimilasi, akomodasi, konservasi, reversibility nanti bisa dicek di video-video yang ada di YouTube sebelumnya ya. Oke, saya kasih contoh gini. Kalian mungkin udah pernah belajar tentang misalnya peristiwa terjadinya hujan. Ada yang di kelas kan kalian ngajar, ibu mau ngajarin tentang ini loh terjadinya hujan. Ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Nah, itu terjadi proses asimilasi, pengetahuan baru ke pengetahuan yang sudah ada. Mungkin dulu di rumah anak kalau waktu kecil ini cerita kalian anak-anak kecil kan mau diajarin. Terus ada tik 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 bunyi hujan di atas genting. Kalau hujan yang nyanyiin. Atau rain rain go away. Jadi cuma tahu oh hujan itu jatuh dari langit tik 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 gitu bisa kamu bunyi. Nah, asimilasi itu ketika guru menjelaskan terjadinya hujan itu dari menguap, misalkan dari air-air di bumi ini menguap ke langit, nanti sampai langitnya jenuh, awannya tuh sampai akhirnya jatuh misalnya. Itu anak terjadi proses asimilasi. Dan setelah asimilasi itu terjadi akomodasi. Jadi dia mulai menyesuaikan anak. Oh, pengetahuan yang udah dimasukin kan asimilasi, pengetahuan yang dulu yang mungkin pernah dapat, mungkin ibundanya atau ayahnya pernah bacain buku tentang terjadi hujan, akhirnya itu disesuaikan informasi baru dengan yang sudah ada. Nah, terus anak juga belajar konservasi. Jadi misalnya gini, coba ya saya kasih ini contoh. Nih, saya punya, ya, ini gambarnya seadanya ya. Saya punya, ini 1 liter ya. Saya punya 1 liter air, tapi saya punya 3 wadah. Wadah pertama adalah, misalnya, ini botol, jelek ya gambarnya ini. Botol, botol A, ini gelas. B, objek B. Terus saya punya vas. Maklumin ya, gambarnya susah nih. C. Nanti kalian pilihlah, dijawab aja open mic. 1 liter nih saya tuang. Saya tuang ke sini 1 liter. Terus saya tuang lagi 1 liter.
Jadi 1 liter 1 liter. Jadi diisi ulang terus nih sampai 1 liter. Jadi ini saya isi ulangnya sampai 3 kali nih. Sampai 3 kali karena 1 liter saya tuang sini, 1 liter saya tuang ke sini, 1 liter saya tuang lagi ke sini. Oke, pertanyaan saya dari A, B, C, mana yang airnya paling banyak? Silakan boleh dijawab. Siapa yang mau jawab? A, Bu. Siapa? Inka A katanya. Satu orang jawab A. Bukan, Bu. Bukan aku yang A. jawab A, Bu. Siapa yang jawab A? Nah, Bu. Ana, oke 1. Oke, terus yang lain siapa yang mau berpendapat? C, Bu. C, Bu. C. Siapa lagi yang punya pendapat beda? B, Bu. Ada lagi pendapat beda? Saya nanya Sama, dulu. Bu. D, Bu. Sebentar, C, siapa Bu. tadi yang ngomong sebentar? Kalau udah ABC kan sama aja jawabannya. Enggak, yang beda dari ABC ada lagi yang punya pendapat beda? Kalau menurut saya dari A sampai B sama C-nya sama, Bu. 1 liter Oke. semua. Sama. Cuman beda wadahnya. Oke. Kalau Ana kenapa pilih A, Ana? Mungkin karena pertama kali dikasihkan ke botol itu, Bu, airnya. Oke, kalau itu Mega dan teman-teman kenapa, Cek? Terus Karena bentuknya agak lebih besar, Bu. Oke, terus kenapa teman sebelah Mega tadi bilang B? Karena bentuknya seperti ember, Bu. Jadi Oke. Oke, tadi kalau Mariani udah jelasin. Kita sekarang balik lagi ya. Tadi saya bilang ini 1 liter. Saya sampai isi ulang 3 kali nih, ada keterangan 3 kali. 1 liter saya isi ke sini. Isi lagi nih, kosong kan habis ditaruh 1 liter. 1 liter saya isi ke sini. Kosong lagi saya isi ulang lagi. 1 liter saya isi ke sini. Dengan 3 wadah yang berbeda. Berarti semuanya apa nih? sama, Bu. Iya, Sama yang benar terisi ini 1 ya. liter. Sama, Bu. Hanya berbeda wadah saja, Bu. Yes, sama. Kenapa? Karena wadahnya aja yang berbeda. Nah, ini yang tadi proses ketiga itu konservasi. Coba kita lihat dulu ya. Nih, di screenshot buat kenang-kenangan kalian. Jadi, itu saya selalu tanya, kalau ngejelasin PAC, saya selalu kasih ilustrasi yang itu gitu. Kenapa? Karena anak-anak itu dia pasti akan jawab sama seperti yang kalian jawab. A atau B atau C. Pasti akan sama dia jawabnya pendapatnya. Nggak salah dan nggak benar, nggak apa-apa, pendapat itu bebas. Cuma kalau secara teori, yaitu berarti kan tidak berpengaruh bentuk wadahnya mau panjang, mau lebar, mau gendut, mau kurus. Tapi kan diisinya tetap sama-sama 1 liter. Jadi mana yang paling banyak? Semuanya sama banyak jawabannya. Oke. Nah, ini kok lama. Itu yang contoh dari PAC. Ini lama, saya coba lagi share screen-nya. Saya kasih yang basic lebih cepat. Oke, lebih cepat. Oke. Bentar. Di sini kelihatannya kalau dibilang kuantitas panjang lebar itu tidak harus berhubungan dengan objek tersebut ya kayak tadi ya. Terus reversibility itu kuantitas dapat diubah menjadi keadaan semula. Bisa berbalik lagi, flexible, reversibility, ya bisa bolak-balik gitu. Jadi kalau anak, intinya apa sih mau bilang, kalau anak kecil kan masih kayak tadi. Jawaban kalian juga A, B, C itu yaitu merepresentasikan anak PAUD gitu. Anak PAUD pasti mikirnya kan mau adanya paling gede, berarti dia paling banyak airnya. Kayak dikasih roti,
Padahal rotinya sama, cuma bentuk-bentuknya aku mau yang itu soalnya besar gitu. Padahal sama-sama adonannya tuh sama, cuma bentuknya mungkin lebih panjang atau lebih gemuk gitu. Tapi padahal adonannya sama. Tapi anak pasti berpikirnya aku itu lebih panjang, itu lebih itu. Nah, itu wajar. Nah, itu yang proses tahap berpikir anak sampai akhirnya nanti anak oh itu bentuknya aja yang beda, tapi kan sama aja bahannya adonannya. Atau itu sama aja kan 1 liter air, cuma wadahnya aja yang beda. Itu proses perkembangan kognitifnya. Terus nanti, oh itu kan sama dari Play-Doh atau slime gitu. Cuma kan dia dibentuk-bentuk gitu. Tapi kan bahannya sama. Nah itu anak tuh, itu proses berpikir gitu. Jadi nggak usah berkecil hati kalau yang tadi jawab A, B, C. Ya, iya, contoh. Tapi kan jadi ingat kalian. Nanti kalian akan jadi ingat, oh itu yang dimaksud sama Bu Piaget ya. Nah, Piaget membagi 4 tahap tumbuh kembang kognitif. Yang pertama sensori motorik 0 sampai 2 tahun. Di sini anak bereksplorasi terhadap lingkungan. Jadi yang dipakai itu panca inderanya. Sensori motoriknya dari mata, indera raba, pengembangan motorik secara utuh, pokoknya semuanya anak belajar. Kenapa sih anak kecil, anak saya ada yang kecil-kecil tuh masukin mulut. Ih, jorok banget sih, apa-apa dikit masukin mulut. Mungkin kalau yang punya adik bayi gitu atau anak bayi suka lihat gitu dikit masuk ke mulut. Karena kenapa begitu? Itu wajar karena mereka lagi belajarnya seperti itu. Belajarnya pakai panca indera. Makanya dia harus meraba, dia harus melihat. Jadi kalau anak di bawah 2 tahun dikasihnya handphone terus ya dia nggak akan terstimulasi tuh. Otaknya cuma itu aja. Malah yang ada bisa jadi terganggu nanti. Karena apa? Mereka dia harus ke alam terbuka, explore, lihat yang bergerak, lihat dipegang rumput, pegang apa itu semua mereka harus dapat stimulasi panca inderanya. Praoperasional itu 2-7 tahun itu pembentukan jati diri. Berorientasi pada masa kini, lebih berintuisi daripada berpikir logis. Ya kayak tadi. Itu kan lebih gede jadi lebih banyak. Nah, itu lebih intuisi dia nggak pakai belum berpikir logis. Tapi kalau ada anak PAUD yang bisa ya ada aja. Itu ini kan namanya juga teori. Teori kan kebanyakannya. Tapi kalau ada yang kecil-kecil tapi dia udah pemikirannya udah bisa abstrak ya mungkin aja itu ada. Kalau konkret operasional tuh 7 sampai 11 tahun. Di sini anak mulai mengenal angka, bentuk ruang, pengukuran, penggolongan. Udah mulai bisa aplikasiin proses logis ke dalam problem solving atau pemecahan masalah yang konkret. Pola berpikir dan taraf pemahaman dalam belajar masih terkait dengan hal-hal konkret. Jadi kalau ngajarin anak 7 sampai 11 tahun tetap harus ada contoh konkretnya. Operasional, formal operasional itu udah mulai berpikir abstrak. Dia mulai bisa bersintesis dan berhipotesis. Oh, jadi kalau korupsi itu adalah perbuatan yang dosa, misalkan dia udah mulai bisa ngambil kesimpulan yang abstrak gitu topiknya. Terus udah bisa bergeneralisasi. Jadi kalau misalkan orang-orang yang itu adalah orang-orang yang melakukan A, B, C ini adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi dia udah bisa mengeneralisasi gitu. Berargumen dan pemahaman perbedaan pendapat serta perbedaan cara berpikir itu udah masuk ke formal operasional. Terus sekarang kita masuk ke Vygotsky. Teori sosial budaya Vygotsky itu Vygotsky social cultural theory. Dia pendapatnya apa sih? Intinya produk dari interaksi sosial atau nurture, kalau dari alam itu alami nature, kalau dari lingkungan nurture. Interaksi sosial berperan penting dalam proses tumbuh kembang kognitif anak. Jadi yang kemarin kalian udah presentasi ada istilah penting itu ada namanya zone of proximal development. Terus adanya scaffolding. Oke, jadi tahap tumbuh kembang seseorang bergantung pada zone of proximal development atau zona perkembangan terdekatnya. Terus ada scaffolding atau mediated learning dalam proses belajar dan proses pertumbuhan. Itu kemarin udah kalian presentasi juga. Information processing teori ini pendekatan dalam mempelajari perkembangan kognitif melalui pengamatan dan penganalisaan terhadap proses mental, termasuk di dalamnya memahami dan mengolah informasi. Terus ada juga teori perkembangan moral Kohlberg. Kenapa ini masuk ke dalam kognitif? Karena moral itu juga Kohlberg ini sama kayak Piaget, dia gimana anak mau berpikir
tentang benar atau salah, itu semua kan terjadinya di kognitif. Ya, perkembangan moral melalui 2 fase. Pertama, pemahaman bahwa perilakunya salah diperoleh melalui konsekuensi yang didapat sebagai akibatnya. Kedua, anak yang lebih besar usianya akan menilai perilaku salah berdasarkan niat yang mendasari. Gitu. Moral, tata cara, kebiasaan, dan adat. Perilaku moral berarti perilaku yang sesuai dengan kode moral kelompok sosial. Perilaku moral dikendalikan konsep-konsep moral, peraturan, perilaku yang telah menjadi kebiasaan menjadi anggota suatu budaya dan menentukan pola perilaku yang diharapkan dari seluruh anggota kelompok. Dan berarti ini sifatnya subjektif. Kenapa? Karena kalau di kelompok, misalkan di Indonesia, berpakaian yang seksi itu tabu misalnya. Misalkan keluar cuma pakai bikini gitu, itu aneh kalau di Indonesia misalnya. Tapi kalau misalkan di Hawaii atau di luar negeri itu mungkin biasa. Jadi beda-beda ya di tiap negara itu. Jadi namanya moral itu yaitu tata cara, kebiasaan, dan adat istiadat yang berlaku di suatu tempat. Nah, kita mau lihat kalau anak-anak moralitas itu ada namanya prakonvensional, konvensional, sama pasca konvensional menurut Kohlberg ya. Kalau yang prakonvensional itu anak tunduk dari kendali eksternal. Jadi reward punishment. Misalnya gini, tahap pertamanya itu patuh dan hukuman dari tindakan dasar akibat fisiknya. Yang kedua, menyesuaikan terhadap harapan sosial atau penghargaan. Misalkan anak takut telat ke sekolah karena kalau telat dia misalkan nggak boleh masuk di setrap. Jadi dia taat aturannya karena takut. Itu yang pertama-tama. Atau nanti setelah beranjak lagi, oh berarti kalau nggak telat dipuji, wah, misalnya Mariani kamu hebat tidak telat, terus dia senang, oh berarti aku nggak telat lagi, nanti aku dipuji. Jadi baru segitu aja pemahamannya, pemahaman tentang moralnya. Nanti dia meningkat lagi ketika masuk ke moralitas konvensional. Jadi di sini udah mulai ada conformity. Jadi tahap ketiga itu moralitas anak yang baik. Anak menyesuaikan dengan peraturan untuk mendapatkan persetujuan orang lain dan untuk mempertahankan hubungan baik dengan mereka. Tahap keempat, berbuat sesuai dengan peraturan agar terhindar dari kecaman dan ketidaksesuaian sosial. Jadi yang contohnya kalau ketiga, anak tidak mau telat karena dia udah udah tahu kalau anak yang baik, pokoknya dia harus udah menyesuaikan dengan aturan sekolah. Dia udah pokoknya supaya aku nggak dimarahin, supaya orang tua aku nggak dipanggil, udah mulai mikir gitu. Yang keempat, anak itu udah supaya nggak diomongin, udah mulai mikir, bukan karena takut dihukum, nggak sekedar takut dihukum, tapi mungkin dia takut dikucilkan kalau misalkan dia melakukan suatu perbuatan. Terus yang ketiga itu moralitas pasca konvensional, itu yang udah bisa dari dirinya sendiri, udah bisa diterima sendiri. Misalnya, anak yakin tahap 5 nih, harus ada keluasan dalam keyakinan-keyakinan moral yang memungkinkan modifikasi dan perubahan standar moral. Bila ini terbukti akan menguntungkan kelompok sebagai suatu kesatuan. Yang tahap 6, orang menyesuaikan dengan standar sosial dan cita-cita internal, terutama untuk menghindari rasa tidak puas dengan diri sendiri dan bukan untuk menghindari kecaman sosial. Jadi dia udah mulai nggak dari eksternal karena takut dihukum atau takut diomongin orang atau takut dikucilkan, tapi dia udah tahu kalau dia mau melakukan suatu perbuatan baik atau mau mengikuti aturan itu karena dia yakin dengan aturan itu sendiri bisa menguntungkan kelompok itu atau bisa menghindari apa ya, bisa menyesuaikan dengan standar yang ada, nggak cuma gara-gara takut supaya nggak takut dihukum atau supaya dapat pujian. Jadi levelnya meningkat terus. Ya, sampai di sini paham? Itu Paham, Bu. rangkuman sekalian kemarin udah lebih detail, bahkan ada yang lebih banyak, tapi tadi saya coba rangkum teori kognitif. Ya, ada 3 teori. Piaget, Vygotsky, ada information processing theory, itu maksudnya proses pengolahan informasi. Kenapa? Karena ada anak yang nangkepnya aja susah. Misalkan kalian menjelaskan tentang misalkan menjelaskan tentang ini saya ada jus misalnya tentang jus, ini cara buat ada anak yang susah, jus itu apa, dari apa kok bisa hancur, gimana caranya buah yang bulat itu bisa jadi air gitu. Itu anak-anak itu lagi dijelasin, ada yang dia nangkepnya aja udah susah, boro-boro dia ngolah. Jadi information processing itu adalah
suatu proses dari mulai anak dari mulai dia nangkep informasi, misalnya diterima nih rasa jusnya asam-asam manis, diterima sama lidah kan sensorinya. Terus dia ngirim ke otak. Oh, jadi kalau jus apel sama jus pir ini asam-asam manis seger. Terus dia mengolah, berarti kalau mau manis lagi misalkan harus apa. Nah, itu information processing theory. Kalau nanti kalian ngajar ketemu anak yang mungkin susah, kok nggak ngerti-ngerti ya diajarin, dicek. Dia harus satu-satu. Misalkan ngajarin berhitung, 1+1, misalkan 1+1 kok nggak ngerti-ngerti. Akhirnya ini berapa? Ada berapa? Bolpen ibu ada berapa? 1. Terus ini bolpen ibu ada berapa? Ditambah lagi 1 lagi berapa? Ini ada berapa? 1. Kalau 1 tambah 1 jadi berapa? Kalau anak masih bingung, berarti kan dia menangkapnya aja susah. Tapi kalau dia ngerti ini 1, ini 1. Terus jadi berapa? Dia nggak bisa jawab. Dia bisa jawab 1 sama satunya. Dia tahu. Tapi ketika ditanya berarti dia belum bisa menggabungkan informasi itu kan, tinggal 1, 2 jadi 2. Nah, segitu udah pakai benda nyata konkret. Jadi ngajarin anak PAUD terutama jangan sampai kalian nggak ada konkretnya, hands on-nya. Karena itu akan menzolimi anak. Dalam arti apa? Karena mereka tuh memang tahap perkembangannya masih sensori motorik, praoperasional paling tinggi. Ya, operasional konkret aja belum masuk. Jadi butuh yang namanya benda konkret kayak tadi mau nuang air, itu pun harus dibawa wadahnya, tuangin gitu. Jadi kalian bisa berempati kan dengan anak-anak. Tadi contoh ya, kalian aja masih bingung ABC, padahal sama-sama. Nanti berarti kegiatan sederhana tadi bisa membuat kalian berempati. Oh, berarti kalau anak-anak kenapa sih nggak ngerti-ngerti? Tunggu dulu, jangan-jangan kitanya yang salah gitu cara ngajarin ke anaknya. Karena anak itu masih berpikirnya konkret dan perlu stimulasi. Oke, jadi itu rangkuman tentang perkembangan kognitif ya. Nanti minggu depan kita akan belajar tentang yang tadi sudah dipresentasiin tentang aktualisasi diri.